Saya Fitri, Mas Anies, penulis. Biar yang manggil Abah anak-anak muda saja, Mama-mama jelita biar manggil Mas Anies. Mama-mama jelita jelang 50 tahun. Mas Anies mirip dengan Pak Wabub saya di bawah lagi bersilah. Mirip gantengnya dan mirip cerdasnya. Saya mau nanya Mas Anies, karena saya seorang penulis, saya ingin tahu Mas Anies punya program apa untuk literasi, membangun literasi di Indonesia, terutama untuk Sumatera Barat. Bagaimana bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Hamka yang lainnya menjadi seorang penulis yang hebat. Kemudian yang kedua, kemarin saya nonton di podcastnya, ada salah satu tim Mas Anies, Pak Tom Lembong, menyampaikan bahwa lapisan masyarakat kita ini ada lapisan atas, tengah, dan bawah. Selama ini lapisan tengah ini itu banyak tidak terabaikan dan tidak terperhatikan dengan baik. Karena apa? Kita ingin tahu bagaimana Mas Anies bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ini. Mungkin itu saja. Siap. Saya ingin serahkan 2 buku karya saya untuk Mas Anies. Makasih. Fitri, makasih ya. Saya panggilnya Uni Fitri ya. Boleh. Uni Fitri, terima kasih. Makasih atas buku ini. Tapi kalau buku ini saya bawa, nggak ada bedanya dengan saya dapat dari toko buku. Nggak kelihatan dapat dari penulisnya. Biar kelihatan dapat dari penulisnya, tanda tanganin bukunya. Nih, ya. Sambil saya jawab ya. Jadi gini, pertama soal literasi. Kita harus menumbuhkan anak-anak kita kebiasaan untuk membaca dan daya tahan membaca, minat baca dan daya baca. Minat baca, daya baca. Minat baca tinggi, baca apa? WA. Minat baca tinggi, baca apa? Baca TikTok. Itu ada minat, begitu bangun tidur langsung buka. Tapi daya baca, ini baca buku segini nih. Ini perlu daya baca. Tidak hanya minat baca. Nah, di mana bagaimana melatihnya? Jadi kami ingin nanti Uni Fitri, kami ingin agar ada pembiasaan bagi anak-anak kita. Dimulainya kapan? Sebelum kelas dimulai, 15 menit baca buku apa saja. Apa saja. Bawa bukunya dari rumah, pilih sendiri bukunya, tapi baca buku apa saja. Dan jangan diharuskan harus baca buku A, B, C. Jangan. Biarkan anak memilih buku yang dia sukai. Lalu dia baca 15 menit. Tapi itu dijadikan sebagai kebiasaan. 15 menit baca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Bayangkan ketika itu dikerjakan oleh semua anak di Indonesia. Maka satu-satu anak-anak kita tiap generasi akan terbiasa untuk membaca. Dan ketika proses itu terjadi, maka kita melakukan apa? Mengajarkan, membiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya membaca. Jadi budaya membaca itu nggak otomatis, ada prosesnya. Itu ingin kita kerjakan. Yang berikutnya, didorong untuk menjadi penulis. Semua penulis pasti pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis. Jadi seperti Uni Fitri ini pasti pembaca. Nggak mungkin dia bisa menulis kalau dia nggak baca. Nah, yang berikutnya adalah kita dorong untuk anak-anak itu mengarang. Mengarang itu menjadi penting sekali. Dan mengarang itu menumbuhkan imajinasi. Jadi pelajaran mengarang, pelajaran untuk menulis, berkarya harus didorong. Nah, berkarya itu macam-macam sekarang. Ada karyanya tulis, ada karyanya video, ada karyanya rekaman lisan. Jadi yang disebut sebagai konten kreator ini hampir semua adalah orang-orang kreatif yang punya imajinasi. Karena itu saya salut kalau lihat ada konten kreator, pasti orang ini punya imajinasi yang dahsyat. Pasti kemampuan untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dimulainya dari mana? Memperluas bacaan, memperluas exposure. Dan ini yang kami ingin dorong ke depan. Sehingga nanti kita punya generasi baru yang punya daya baca, di dalamnya ada minat baca, dan lebih jauh lagi generasi yang bisa menulis, bisa berkarya, karya-karya tulis yang nanti akan bisa memunculkan gagasan pikiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kelas A, gini. Kelompok yang menengah, kita punya program untuk bansos, kita punya program macam-macam untuk yang di bawah, tapi yang di tengah terlupakan. Sebagai contoh salah satu yang mau kita kerjakan, menyiapkan KPR untuk semua. Siapa yang paling kesulitan dapat rumah sekarang ini? Kelompok yang di tengah.
apalagi yang kerjanya informal. Mereka kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan KPR. Jadi kita ingin buat regulasi-regulasi yang memudahkan bagi kelompok yang di tengah untuk dapat akses pendanaan bagi perumahan. Yang kedua, biaya pendidikan. Ketika masuk pendidikan tinggi, bagi mahasiswa berlatar belakang keluarga prasejahtera ada programnya. Yang sudah sejahtera mampu untuk membiayai. Tapi yang di tengah ini, wah itu paling sulit di universitas. Karena dia selalu kesulitan dalam universitas untuk membiayai. Betul tidak? Mau daftar program bantuan dibilang Anda makmur. Betul kan? Mau minta keringanan dibilang Anda kaya. Sementara kemampuannya tidak ada untuk bisa membiayai. Itulah sebabnya mengapa pendidikan tinggi kita akan buat agar tanggung jawab negara dalam biaya lebih tinggi daripada tanggung jawab keluarga.